Pernah merasa direndahkan di depan umum, dihina oleh orang yang seharusnya paling mengerti kamu? Inilah kisahku tentang bagaimana aku membalas dendam dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Siap? Mari kita mulai. Dulu, aku Heru. Hidupku bisa dibilang cukup sukses. Aku memiliki perusahaan yang berkembang pesat, rumah yang nyaman, dan segalanya yang kuinginkan. Namun, di balik semua itu, ada luka lama yang masih menganga lebar. Perceraianku dengan mantan istriku. Perpisahan itu memang sudah lama terjadi, tapi bekasnya masih terasa perih setiap kali aku mengingatnya. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena cara dia meninggalkan aku, cara dia merendahkan aku di depan banyak orang. Rasa sakit itu seperti bara api yang terus membakar di dalam diriku, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Aku berusaha keras untuk melupakannya, untuk fokus pada pekerjaanku, untuk membangun kembali hidupku. Tapi setiap kali aku melihatnya, luka itu kembali menganga, dan keinginan untuk membalas dendam semakin membara. Beberapa waktu lalu, aku menghadiri acara pertemuan wali murid di sekolah anakku. Awalnya, aku merasa biasa saja, toh ini demi kepentingan anakku. Tapi begitu aku melihat sosoknya, mantan istriku, bersama pria yang kini menjadi suaminya, hatiku langsung bergejolak. Dia tampak bahagia, sangat bahagia, seolah-olah tidak ada aku dalam hidupnya. Aku mencoba untuk tidak memperdulikannya, berusaha untuk fokus pada acara yang sedang berlangsung. Namun, dia terus menatapku dengan tatapan sinis dan merendahkan. Aku bisa merasakan tatapannya membakar kulitku, menusuk jantungku. Aku berusaha untuk tetap tenang, untuk tidak terpancing emosi. Aku tidak ingin membuat keributan di depan anakku. Aku hanya ingin menyelesaikan acara ini dengan tenang dan pulang. Tapi dia tidak berhenti. Dia terus menghinaku, mengungkit masa lalu, dan membanding-bandingkanku dengan suaminya yang sekarang. Dia mengatakan bahwa suaminya lebih sukses, lebih kaya, dan lebih bisa membahagiakanku daripada aku. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku merasa sangat marah, sangat sakit hati, dan sangat malu. Aku ingin sekali menghilang dari tempat itu. Tapi aku tidak bisa. Aku harus tetap tegar di depan anakku. Aku harus menunjukkan kepadanya bahwa aku tidak selemah yang dia kira. Aku harus membalas dendam. Setelah acara selesai, aku pulang dengan hati yang hancur. Aku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan mantan istriku dan suaminya terus menghantuiku. Aku merasa sangat marah, sangat sakit hati, dan sangat ingin membalas dendam. Tapi aku tidak ingin melakukan sesuatu yang bodoh. Aku tidak ingin melanggar hukum. Aku ingin membalas dendam dengan cara yang cerdas dan elegan. Aku mulai menyusun rencana. Aku mencari tahu tentang pekerjaan suami mantan istriku. Ternyata, dia bekerja di perusahaanku. Dia adalah seorang manajer di salah satu divisi penting. Aku tersenyum sinis. Inilah saatnya untuk membalas dendam. Keesokan harinya, aku memanggil suami mantan istriku ke ruanganku. Dia datang dengan wajah percaya diri, seolah-olah dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku mempersilahkannya duduk dan mulai berbicara dengan nada dingin. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tahu semua tentang hinaan yang dia dan mantan istriku lakukan terhadapku di acara pertemuan wali murid. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak akan mentolerir perilaku seperti itu. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia dipecat. Dia terkejut dan berusaha untuk membela diri. Dia mengatakan bahwa dia hanya bercanda dan tidak bermaksud untuk menyakiti perasaanku. Dia mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarganya. Dia memohon kepadaku untuk membatalkan keputusanku. Tapi, aku tidak bergeming. Aku sudah memutuskan. Dia harus membayar atas apa yang telah dia lakukan. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia harus merasakan apa yang aku rasakan saat dihina di depan umum. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan. Setelah dia pergi, aku merasa lega. Beban berat yang selama ini membebani hatiku akhirnya terangkat.
Aku merasa puas karena telah membalas dendam. Aku tahu bahwa ini mungkin bukan cara yang terbaik, tapi aku merasa bahwa aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas mendapatkan keadilan. Aku pantas mendapatkan rasa hormat. Aku tahu bahwa mantan istriku pasti akan sangat marah dan kecewa ketika mengetahui bahwa suaminya telah dipecat. Tapi, aku tidak peduli. Dia pantas mendapatkan ini. Dia pantas merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa mantan istriku sangat marah dan kecewa dengan keputusanku. Dia mencoba untuk menghubungiku, tapi aku tidak mengangkat teleponnya. Dia mencoba untuk datang ke rumahku, tapi aku tidak membukakan pintu untuknya. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Aku tidak ingin mendengar penjelasannya. Aku hanya ingin melupakannya dan melanjutkan hidupku. Aku tahu bahwa apa yang telah aku lakukan mungkin tidak akan menyelesaikan masalah kami. Tapi aku merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membalas dendam dan mendapatkan sedikit kedamaian. Aku tahu bahwa beberapa orang mungkin menganggap tindakanku ini salah atau tidak pantas, tapi aku percaya bahwa aku berhak untuk membela diri dan membalas dendam ketika aku merasa disakiti. Aku tidak ingin menjadi orang yang terus-menerus menjadi korban. Aku ingin menjadi orang yang kuat dan berani. Aku ingin menjadi orang yang bisa berdiri sendiri dan melawan ketidakadilan. Aku tahu bahwa hidup ini tidak selalu adil, tapi aku percaya bahwa kita harus berusaha untuk menciptakan keadilan bagi diri kita sendiri. Aku tidak menyesal dengan apa yang telah aku lakukan. Aku merasa bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Aku merasa bahwa aku telah membela diri dan membalas dendam atas hinaan yang telah aku terima. Aku tahu bahwa ini mungkin bukan akhir dari segalanya. Mungkin saja mantan istriku akan terus berusaha untuk membalas dendam kepadaku. Tapi aku siap menghadapinya, aku tidak akan pernah mundur. Aku akan terus berjuang untuk membela diri dan melindungi apa yang menjadi milikku. Kisah ini adalah pelajaran berharga bagiku, bahwa dendam memang bukan solusi terbaik. Tapi terkadang, itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Bahwa kita harus berani membela diri ketika kita merasa disakiti. Bahwa kita harus kuat dan tegar dalam menghadapi cobaan hidup. Bahwa kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Bahwa kita harus belajar dari kesalahan kita dan terus maju. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin bahwa aku akan mampu menghadapi segala tantangan yang datang. Aku yakin bahwa aku akan mampu membangun kembali hidupku dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku yakin bahwa aku akan mampu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Aku percaya bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku percaya bahwa aku pantas mendapatkan cinta. Aku percaya bahwa aku pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan dalam balas dendam, melainkan dalam memaafkan dan melepaskan. Meskipun aku telah membalas dendam, aku tahu bahwa aku tidak akan benar-benar bahagia sampai aku bisa memaafkan mantan istriku dan melepaskan semua amarah dan kebencian yang selama ini kupendam. Ini adalah proses yang panjang dan sulit, tapi aku yakin bahwa aku akan mampu melakukannya. Aku yakin bahwa aku akan mampu menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Aku harap kisahku ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua, bahwa kalian tidak perlu takut untuk membela diri ketika kalian merasa disakiti, bahwa kalian tidak perlu takut untuk membalas dendam ketika kalian merasa diperlakukan tidak adil. Bahwa kalian tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri dan mengejar impian kalian. Bahwa kalian tidak perlu takut untuk mencintai dan dicintai. Bahwa kalian tidak perlu takut untuk hidup dan menikmati hidup. Ingatlah bahwa kalian pantas mendapatkan kebahagiaan. Kalian pantas mendapatkan cinta. Kalian pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Jangan biarkan siapapun merampas kebahagiaan kalian. Jangan biarkan siapapun merendahkan kalian. Jangan biarkan siapapun menghalangi kalian untuk mencapai impian kalian. Kalian adalah orang yang kuat, berani, dan luar biasa. Kalian mampu melakukan apapun yang kalian inginkan. Kalian mampu mengubah dunia. Jadi, jangan pernah menyerah pada diri sendiri. Teruslah berjuang, teruslah bermimpi, teruslah mencintai, teruslah hidup. Karena hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Hidup ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Hidup ini adalah petualangan yang harus kita jalani dengan penuh semangat dan keberanian.
Dan yang terakhir, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Aku ada di sini untuk kalian. Aku akan selalu mendukung kalian. Aku akan selalu menyemangati kalian. Aku akan selalu mencintai kalian. Karena kalian adalah bagian dari hidupku. Kalian adalah bagian dari diriku. Kalian adalah keluargaku. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke guys, itu dia cerita dari aku. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, subscribe channelku untuk video-video lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!